Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks biografi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini untuk teks biografi. Ini adalah indikator capaian setelah kita mempelajari teks biografi. Diharapkan kita mampu mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Kemudian, mengidentifikasi struktur teks biografi dan menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kalian pernah baca biografi tentang beliau? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sapardi Djoko Damono? Ataupun, pernah membaca biografi tentang Mark Zuckerberg? Atau Bill Gates? Atau Jack Ma? Atau yang lainnya lagi nih, pernah membaca biografi tentang beliau-beliau ini? Atau ini? Atau ini? Apa kalian pernah membaca biografi tentang tokoh-tokoh tersebut? Kita akan mempelajari biografi dari tokoh yang satu ini. Siapa tokoh ini? Ya, beliau adalah Bapak B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Nah, kita akan mempelajari biografi beliau dengan kita mempelajari materi ini, teks biografi. Biografi beliau ada di buku kita loh, di halaman 210. Mana ayo bukunya? Diambil dulu, kita baca bareng-bareng. Silakan. Sudah ketemu? Oke. Ini adalah salah satu kata-kata beliau yang dikutip, yaitu tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup. Baik, kita akan masuk ke dalam materi teks biografi. Apa itu teks biografi? Nah, kalau secara harfiah, di sini bio berarti kehidupan dan graf berarti huruf atau tulisan. Yang berarti biografi adalah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Nah, kehidupan seseorang ini dituliskan oleh orang lain. Ini adalah biografi. Biografi biasanya identik dengan autobiografi ya. Biasanya disandingkan dengan autobiografi. Nah, autobiografi itu apa sih? Autobiografi itu sama dengan biografi, yaitu tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Bedanya, kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, jadi misalnya B.J. Habibie, kita menuliskan biografi atau kita menuliskan kehidupan B.J. Habibie. Itu adalah biografi. Tapi kalau B.J. Habibie menuliskan tentang kehidupannya sendiri, itu berarti autobiografi. Seperti itu. Kalau kalian mau menuliskan biografi kalian sendiri, itu juga boleh tuh. Itu yang dinamakan autobiografi. Nah, biografi sendiri itu termasuk ke dalam teks cerita ulang, di mana teks cerita ulang ini ada 3 jenis. Yang pertama, teks cerita ulang personal, contohnya buku harian dan surat pribadi. Kemudian ada cerita ulang fakta. Nah, biografi dan autobiografi ini masuk ke dalam cerita ulang fakta.
Selain biografi dan autobiografi, ada catatan sejarah dan juga berita yang tersedia di media massa. Itu merupakan bentuk cerita ulang fakta. Selanjutnya yang ketiga, yaitu cerita ulang imajinasi. Contohnya cerpen atau cerita pendek dan juga novel. Mungkin kalian pernah ya menemui novel yang berkaitan erat dengan si penulisnya. Misalnya siapa coba? Ada salah satu novel yang terkenal di tahun 2000-an, itu adalah novel Laskar Pelangi. Nah, novel tersebut isinya tentang biografi si penulis, yaitu Andrea Hirata. Tapi sudah ditambahkan imajinasi ataupun ditambahkan cerita-cerita fiksi. Maka dari itu, biografi tersebut itu masuk ke dalam cerita ulang imajinasi. Seperti itu ya. Kemudian ada karakteristik atau ciri-ciri dari teks biografi. Nah, di dalam teks biografi ini terdapat 3 unsur, yaitu tokoh, alur, dan latar. Yang pertama tokoh. Sudah pasti ya, harus ada tokoh utama atau satu tokoh yang diceritakan dalam sebuah teks biografi. Kemudian ada alur. Alur di sini menceritakan dari awal kehidupan si tokoh sampai dengan kehidupan si tokoh saat ini. Kemudian latar, di sini ada latar tempat beliau atau tempat si tokoh itu lahir, tinggal, kemudian besar di mana, ini diceritakan dalam latar. Kemudian, teks biografi ini termasuk jenis teks yang objektif dan faktual. Di sini objektif berarti berdasarkan keadaan nyata, dan faktual berarti isinya tentang fakta-fakta. Nah, kalau tadi novel Andrea Hirata gimana Ibu? Nah, kalau tadi biografi Andrea Hirata itu sudah masuk ke dalam contoh novel. Jadi biografinya itu sudah ditambahkan subjektivitas si penulis atau autobiografi ya. Sudah ditambahkan subjektivitas si penulis dan isinya sudah ditambahkan juga imajinasi dari si penulis. Seperti itu, tapi tetap nih isinya itu berdasarkan kisah nyata. Jadi hanya ditambahkan bumbu-bumbu sedikit gitu ya. Selanjutnya, biografi atau teks biografi ini bentuknya naratif, yaitu teks yang menjelaskan peristiwa secara runtut sesuai dengan urutan waktu. Jadi, kronologisnya itu dari awal beliau lahir, kemudian keluarganya seperti apa, masa kecilnya seperti apa, kemudian kehidupan beliau nih menuju karirnya, masa dewasanya sampai dengan capaian-capaian beliau. Jadi dituliskan secara urut, bukan dari belakang, ya. Nah, ini ada hal-hal yang biasanya terdapat dalam biografi. Yang pertama, data diri tokoh berupa nama, riwayat pendidikan maupun riwayat pekerjaan. Kemudian, yang kedua yaitu hubungan tokoh dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan kerabat dekat. Jadi, hubungan tokoh dengan keluarganya, siapa ayahnya, siapa ibunya, bagaimana pekerjaan ayah dan ibunya, kehidupan di keluarganya seperti apa. Kemudian, kalau beliau sudah menikah, istrinya namanya siapa. Kemudian, anak-anaknya siapa, itu dituliskan. Kemudian, yang ketiga, prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Nah, di sini sudah masuk ke dalam kejadian-kejadian penting yang ada di dalam teks biografi atau yang ada di dalam kehidupan si tokoh. Kemudian masuk ke dalam hasil perjuangan yang telah atau belum dicapai oleh si tokoh.
Jadi kalau tadi prinsip hidup, cita-cita, mau jadi apa sih tokoh tersebut, kemudian bagaimana perjuangannya. Nah, di sini ada hasil dari perjuangannya. Kalau B.J. Habibie nih, hasil perjuangannya. Dia berhasil menciptakan pesawat ya. Kemudian itu yang sudah tercapai. Nah, apakah ada tujuan beliau yang belum tercapai? Boleh juga tuh dituliskan. Tapi di sini yang belum tercapai itu sedang dilakukan gitu ya. Mau menuju pencapaiannya seperti itu. Kemudian yang kelima ada karya atau prestasi yang pernah dicapai. Penghargaan-penghargaannya itu dituliskan tuh. Penghargaannya dari mana saja, kemudian penghargaannya apa saja, dituliskan dalam biografi. Selanjutnya, tadi nih, dari hal-hal yang perlu ada di teks biografi, kemudian dimasukkan ke dalam teks biografi itu sendiri yang terdapat 3 struktur, yaitu strukturnya ada orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi pasti pembukaan ya. Di sini pengenalan latar belakang kehidupan tokoh, yakni kisah ketika kecil ataupun keadaan keluarganya. Nah, di sini kalau di dalam teks biografi B.J. Habibie di buku kita, awalannya yaitu menceritakan dulu nih, apakah B.J. Habibie itu. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Di sini ada pengenalan tokoh dulu nih awalannya. Kemudian masuk ke beliau lahirnya kapan, di mana, kemudian saudaranya ada berapa, siapa nama ibunya, siapa nama ayahnya, bagaimana kehidupan keluarganya. Di sini dituliskan di orientasi. Nah, orientasi ini juga berisi tentang siapa, kapan, di mana, bagaimana si tokoh itu mencapai tujuan hidupnya, mencapai prestasi-prestasinya. Nah, kemudian yang kedua ada kejadian penting. Setelah orientasi, di sini ada kejadian penting. Kejadian penting itu berupa rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu. Di sini kejadian-kejadian utama nih yang dialami oleh tokoh. Di sini kalau di biografi B.J. Habibie ini diceritakan awal mula beliau kuliah, kemudian mendapatkan pekerjaan, kemudian beliau capaiannya apa saja, ini dituliskan di kejadian penting. Kemudian sampai ke penghargaan-penghargaannya, itu juga masuk ke dalam kejadian penting. Nah, kemudian yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Isinya tentang komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan dari si penulis biografi kepada tokoh. Seperti itu. Kemudian ada pola penyajian kepribadian unggul. Nah, pola penyajiannya itu ada langsung dan tidak langsung. Yang pertama langsung, berarti bisa langsung dimaknai dengan satu kali baca. Jadi langsung dituliskan tuh kepribadian unggulnya seperti apa. Kita lihat contohnya. Ada di halaman 231. Dibuka bukunya. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Di sini sudah terlihat kepribadian unggulnya yaitu tokoh panutan. Jadi sudah dituliskan kepribadian unggulnya. Nah, berbeda dengan pola penyajian tidak langsung. Ini perlu penelaahan lebih lanjut untuk memaknai kepribadian unggul tokoh. Contohnya, ketika musim libur tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar.
Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, di sini kepribadian unggulnya tidak terlihat secara langsung atau tidak dituliskan secara langsung. Jadi kita perlu menelaah lagi kalimat ini untuk mencari kepribadian unggul tokoh. Seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan di kolom chat. Di chat WhatsApp grup. Boleh ditanyakan ya. Silakan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa kita maknai dengan baik agar kedepannya kita bisa belajar dari biografi-biografi tokoh terkenal Indonesia ataupun luar negeri sehingga kita bisa termotivasi untuk dapat menjadi seperti tokoh-tokoh tersebut ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.